Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, NIM 20222125-016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem operasi. Untuk penjelasannya langsung saja kita simak videonya. Keamanan sistem operasi. Yang pertama kita harus tahu tentang apa sih itu keamanan sistem operasi. Definisi keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi ini mengacu pada perlindungan sistem komputer dan data yang disimpannya dari ancaman seperti malware, serangan jaringan, dan akses jasa. Ini mencakup berbagai teknik dan teknologi yang digunakan untuk memastikan bahwa sistem tetap aman dari gangguan eksternal maupun dari internal. Nah, dalam keamanan sistem operasi itu ada namanya tujuan keamanan sistem operasi. Di sini ada beberapa tujuan keamanan sistem operasi. Yang pertama, untuk menjaga kerahasiaan atau confidentiality, yaitu menjaga informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua ada integritas. Integritas atau integrity, yaitu menjaga keutuhan dan keakuratan informasi. Dan yang ketiga ada ketersediaan. Ketersediaan atau disebut dengan availability, yaitu informasi dan sumber data sistem harus tersedia bagi pengguna yang berwenang kapan saja diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke ancaman keamanan operasi. Nah, inilah tadi ancaman inilah yang jaga keamanannya dari operasi agar tidak terjadi. Yang pertama, malware, yaitu software berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mendapatkan akses ke sistem komputer tanpa izin. Dan ancaman yang kedua ada yang namanya serangan jaringan, yaitu tindakan yang mencoba mengganggu, mencegat atau memperoleh akses ke informasi yang ditransmisikan melalui jaringan. Dan ancaman selanjutnya ada akses tidak sah, yaitu upaya untuk memasuki sistem tanpa izin melalui teknik seperti hacking atau social engineering. Dan ancaman yang keempat ada yang namanya vulnerabilitas sistem, yaitu cacat atau terjadi kelemahan dalam perangkat keras yang dapat dieksploitasi. Selanjutnya kita masuk ke pengertian lebih lanjutnya tentang ancaman keamanan sistem operasi. Yang pertama di sini malware. Malware ini merupakan singkatan dari malicious software, di mana ia adalah program yang dirancang untuk menginfeksi dan merusak sistem atau mencuri informasi sensitif. Dan di dalam malware ini terbagi dari beberapa jenis. Sama ada yang namanya virus. Virus itu merupakan program yang mereplikasi dirinya sendiri dengan menyisipkan salinan ke dalam program lain. Dan jenis malware yang kedua ada yang namanya worm, yaitu malware yang menyebar secara mandiri melalui jaringan tanpa perlu menyisipkan dirinya ke program lain. Jadi dia menyusup melalui jaringan. Dan yang ketiga ada Trojan. Itu program berbahaya yang menyamar sebagai senjata untuk mengelabui pengguna agar menginstalnya.
Dan selanjutnya kita masuk ke ancaman keamanan sistem operasi yang kedua, yaitu serangan jaringan. Dalam serangan jaringan terbagi atas dua jenis. Yang pertama ada yang namanya man in the middle, yaitu merupakan serangan di mana penyerang menyusup ke dalam komunikasi. Dia menyusup ke dalam komunikasi antara dua pihak tanpa sepengetahuan mereka, yang dimana ini memungkinkan penyerang untuk mendengarkan atau memodifikasi komunikasi tersebut. Kemudian jenis yang kedua itu ada namanya distributed denial of service atau disebut dengan DOS, di mana ini serangannya mencoba membuat layanan tidak tersedia dan membanjiri server dengan lalu lintas jaringan tidak dapat merespon permintaan yang sah. Selanjutnya, dalam keamanan sistem operasi ada namanya teknik keamanannya. Ini ada beberapa teknik keamanan sistem operasi, dan yang pertama yaitu ada yang namanya autentikasi. Autentikasi itu merupakan proses memverifikasi identitas pengguna atau perangkat, di mana metode umumnya itu termasuk penggunaan username dan password. Biometrik itu seperti sidik jari dan pengenalan wajah, dan kartu pintar. Dan teknik yang kedua yaitu ada yang namanya otorisasi, yaitu merupakan sebuah proses menentukan hak akses pengguna setelah identitas mereka diverifikasi. Ini mengontrol apa yang dapat dilakukan pengguna dalam sistem. Dan teknik yang ketiga ada yang namanya enkripsi. Ini merupakan sebuah proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa fungsi deskripsi yang tepat untuk melindungi informasi selama penyimpanan atau transaksi. Dan teknik yang selanjutnya ada yang namanya patching dan update, di mana dia memperbarui perangkat lunak untuk menutup celah keamanan dan memperbaiki bug yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Dan teknik selanjutnya yaitu firewall dan antivirus, mana ya perangkat lunak atau perangkat trustnya memfilter lalu lintas jaringan dan serta menghapus malware dari sistem. Tadi ini merupakan ancaman untuk keamanan sistem operasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan lebih lanjutnya tentang teknik keamanan sistem operasi. Yang pertama ada autentikasi. Dalam autentikasi terbagi atas beberapa metode. Ada beberapa metode. Yang pertama kita bisa menggunakan kata sandi atau password. Cara ini merupakan cara paling umum dalam autentikasi, tetapi dia itu rentan terhadap serangan brute force atau pencurian kata sandi. Dan metode yang kedua yaitu kartu pintar atau smart card, mana dia menggunakan kartu fisik yang berisi informasi autentikasi. Dan yang ketiga ada biometrik. Dan biometrik ini dia menggunakan karakteristik fisik seperti jari atau wajah untuk melakukan autentikasi. Dalam autentikasi juga ada yang namanya keamanan tambahan atau disebut dengan autentikasi dua faktor atau 2FA, di mana dia menggabungkan dua metode autentikasi seperti password dan kode yang dikirim ke ponsel pengguna untuk meningkatkan keamanan. Dan teknik keamanan selanjutnya itu otorisasi.
Dalam otorisasi juga ada beberapa model. Yang pertama, discretionary access control atau DAC, mana pemilik sumber daya menentukan siapa yang memiliki akses. Jadi di dalam ini dia disebutkan saja yang dapat mengakses. Dan yang kedua ada mandatory access control atau MAC, yang dimana aksesnya ditentukan oleh kebijakan pusat yang tidak dapat diubah oleh pemerintah. Dan yang ketiga ada namanya role-based access control atau RBAC, di mana akses ini yang diberikan berdasarkan peran pengguna dalam organisasi. Dan selanjutnya kita masuk ke teknik keamanan sistem operasi yang yaitu enkripsi. Nah, enkripsi bertujuan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci yang tepat. Dan di dalam enkripsi ada beberapa metode. Yang pertama simetris dan kedua asimetris. Simetris ini menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi, deskripsi contohnya AS. Dan asimetris itu menggunakan pasangan publik dan kunci private, di mana kunci publik untuk enkripsi dan kunci private-nya untuk deskripsi, contohnya RSA. Dan teknik selanjutnya otorisasi. Otorisasi ini penting untuk membantu mengurangi resiko serangan yang mengeksploitasi keamanan dalam perangkat lunak tanpa izin. Sistem tetap rentan terhadap serangan. Dan teknik yang terakhir itu firewall dan antivirus. Firewall itu merupakan sistem keamanan jaringan yang memantau dan mengontrol yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Sedangkan antivirus merupakan perangkat lunak yang mencegah serta menghapus malware dari komputer, karena antivirus harus selalu mengenali ancaman terbaru. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan tentang keamanan sistem operasi. Terima kasih telah menonton video.